push. Namun sayangnya kalau kita play, ya kan, di sini mungkin mereka nggak expect kalau seandainya timnas Kamboja itu datangnya nggak cuma sendiri, nggak cuma berdua, tapi bertiga. Dan Rahmat itu agak jauh posisinya sama Jabran, sehingga pas Jabrannya ke pick off, ini menjadi point shutdown yang begitu mahal. Shutdown yang mahal, ditambah lagi Rizky-nya juga tumbang, dan Rahmatnya juga tertinggal. Walaupun keadaannya di bagian Lord, itu Gilang sama si Nelson dapetin Lordnya secara gratis. Cuma dari perspektif gua, ini dia snowball awal yang membuat Kamboja bisa comeback. Kita nggak usah bahas tidak siapan timnas Indonesia untuk team fight, karena gue menganggap yang namanya late game, teman-teman, yang namanya late game, marksman itu penting banget. Dan lihat berapa jauhnya jarak Jabran dan juga Rahmat, yang dimana kedua pemain ini adalah dua pemain combo Franco Kari. Ya teman-teman paham lah gimana cara maximize-nya. Franco-nya gigit satu, Kari all in yang digigit sama Franco. Mau gimana pun caranya, yang penting dapetin yang digigit Franco. Tapi di poin ini, ya kan, flicker udah digunakan Rahmat dan gigitnya itu ke arah Grok. Sementara di bagian bawahnya Jabrannya itu di posisi 1 lawan 2. Dia melawan Beatrix dan dia melawan Faramis di waktu yang bersamaan. Dan disinilah mulai nih bisa dibilang miskomunikasinya terlihat dengan sangat jelas sekali. Yang satu tumbang di bawah sendirian. Di top lane Gilangnya juga kena Magic Sentry, otomatis bakal dikejar dong sama Faramis. Extend team fight. Nah ini extend team fight juga ada kaitannya sama nanti di klip terakhirnya. Gila, memang kebetulan di sini Franco kan powernya ada di pick off ya kan. Cuma kayaknya konsilnya tuh keburu abis di sini durasinya. Lihat nih, movement speednya cepet ya kan, lari. Dan tiba-tiba belum sempat untuk mengeluarkan flicker, mereka milih untuk mundur. Dan disinilah baru malapetaka dimulai. Jabran keluar flicker, dikejar-kejar ya kan, Feather Airstrike-nya kena banyak. Tapi lagi dan lagi selalu diselamatkan oleh Faramis. Faramis ini impact team fight-nya sangat luar biasa besar di late game kayak gini. Dan bahkan Faramisnya nggak tumbang. Team fight 5 lawan 5. Ada pertukaran 1, tapi kayaknya masih ada immortal dari Groknya. Dan karena Gilang terlalu overextend di depan, dia ke pick off akhirnya. Ini team fight-nya udah terlalu kocar-kacir. Dengan tumbangnya Gilang dan dengan Jabran nggak punya flicker, nggak mungkin dong mereka kontes Lord-nya. Ya kan, apalagi di posisi di sini 5 lawan 4. Walaupun super minionnya mendorong, mau melakukan split berdua, ini klipnya agak panjang sebenarnya. Tapi awalnya mulanya dari Grok yang tertangkap. Rahmat udah on point sekali di sini dengan Iron Hook-nya. Namun sayangnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa Faramis sempat untuk menggunakan ultimate-nya ke arah Grok. Immortal sempat pecah, tapi masih ada wall charge defensif. Dan di sini posisinya Jabran udah habis ultimate-nya yang gua lihat. Jabran udah habis ultimate-nya, dia juga terlalu jauh sama posisi dari timnas Kamboja. Jadi dia sepertinya mempercayakan kepada Rizky. Namun sayangnya di sini Rizky-nya nggak nahan. Rizky-nya nggak nahan damage, alhasil dia nerima counter attack dari timnas Kamboja. Dan karena minimnya backup, ya salah satu contohnya di sini Jabran kan dia bergeser ke arah depan sana karena melihat mungkin Lancelotnya di atas. Ada chance Lancelotnya bisa split push. Tapi di satu sisi Rizky-nya juga butuh backup. Dan ketika kita melihat dari timnas Indonesia, tidak ada ultimate yang ready untuk membackup Rizky. Rizky Winter juga cuma membayangkan beberapa detik. Ultimate-nya udah terlalu all in ke arah Grok. Sehingga di sini memang yang dirugikan adalah timnas Indonesia yang terpicu atas team fight yang dibuat sama Kamboja. Mereka semua terpicu, nggak punya ultimate apa-apa, nggak punya skill apa-apa. Alhasil Rizky tershutdown. Dan di sini juga malah petaka terakhirnya dimulai. Dengan Rizky yang tumbang 80 detik, tim fight dari Kamboja tentu lebih percaya diri. Mereka 4 lawan 5 posisinya. Mereka all in ke Lord, ya kan. Lihat cara posisi dari Kamboja buat nutupin Nelson itu benar-benar niat. Dua pemain dia kirim. Dia nggak takut flankingnya. Lihat, flankingnya Franco sama Kari ketutup karena emang wave minionnya tidak mendukung. Dan alhasil Lordnya jadi gratis. Dan inilah dia malapetaka keduanya. Rizky masih tumbang 45 detik, Nelsonnya ke pick off, terkena all in. Winter juga nggak sempat untuk menyelamatkan nyawanya Nelson. Nelson tumbang, Lordnya datang. Dan tiga pemain tersisa dari timnas Indonesia untuk power clear wave minion ya, itu cuma ada di Gilang.
Karena Jabran buka ultimate sekali, dia lebih baik mengincar ke arah hero. Nah, kayak gitu tuh. Masalahnya dia kena zoning, glue, grok bersamaan. Rahmat juga di sini ngegigit, nggak ada follow up. 3 lawan 5 tentu kalah kuantitas. Jabrannya tumbang dan game jadi milik Kamboja. Lihat, dari yang awalnya Indonesia unggul 8,4k, Kamboja melakukan comeback sampai goldnya 8,1k. Artinya apa? Artinya Kamboja comeback 16.000 gold. Wow. 8.000 untuk mengejar ketertinggalan, 8.000 untuk leading dari timnas Indonesia. Yang harus dia nggak akan bisa nahan damage dari Lordnya dengan durasi yang lama. Nah, Rizky di sini tarik ulur Lordnya. Ini udah emang best playnya Rizky di sini sebagai Fredrin adalah untuk nahan Lord. Tapi mungkin nggak expect ketika timnas Indonesia itu belum siap untuk memfollow up Rizky. Rizkynya di pick off. Rizkynya langsung di final slash, di all in. Dan di sini dia momen dimana Naomi dia skill satunya kena 2 pemain, tapi dia nggak ultimate. Nah, Jabran berani dong untuk show di tengah-tengah dari Lordnya. Dia di sini berani untuk melakukan spray down terhadap Naomi, terhadap Lordnya. Tapi memang posisi terpenting dari Marksman ketika dia mungkin mendapatkan informasi, oke, Kufranya udah loncat, Kufranya udah show. Dia mikir kalau Kufranya nggak bakal punya skill satu lagi dalam waktu yang singkat. Alhasil dia show di sini, namun movement dari Naomi, dia langsung Tyrant Rage ke arah Jabran. Jabrannya di shutdown sama Justin. Dan udah terlalu chaos di sini. Terlalu banyak yang terkena pick off dari timnas Indonesia. Lordnya pun gak dapat. Wipe out didapatkan sama Myanmar. Dari 3,4k timnas Indonesia unggul, Myanmar jadi 5,9k. Ini menurut gua lagi dan lagi comeback tuh bener-bener terjadi dari lawan-lawannya timnas Indonesia.